Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP video ya. Kalau di sini ya. Oke, di video ini kita bakal membahas bagian course 1 yaitu pengenalan, lalu lanjut ke course 2 bagian setup dan instalasi. Jadi kita masuk dulu ke pengenalan. Di sini kita bakal membahas apa itu video. Jadi pertama, di sini saya sudah buat poin-poinnya ya. Video itu adalah singkatan dari PHP Data Object. Oke, dari namanya kita sudah tahu ya, data object. Jadi dia ini berbasis objek penulisannya. Kemudian video ini termasuk adalah sebuah layer ya. Layer itu lapisan akses database abstrak. Kalau di bahasa dusun kan, itu database access abstraction layer atau disingkat DBAL atau juga lebih singkat lagi DAL. Kemudian DBAL ini adalah sebuah API, Application Programming Interface, yang menyatukan komunikasi di antara aplikasi komputer dengan database. Jadi sederhananya, PDO ini berfungsi untuk menghubungkan komunikasi antara aplikasi kita, backend ya, yaitu PHP, dengan database yang kita gunakan. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau di PHP biasanya itu kan kita punya berbagai macam database ya. Seperti Postgre, ada juga MySQL, ada juga dari Microsoft, Oracle, dan lain-lain. Nah, di menggunakan PDO ini, kita bisa pakai PDO untuk mengganti-ganti database yang kita gunakan jenisnya. Jadi dia lebih singkat ya, lebih sederhana mengaturnya. Jadi kita tidak usah mengulis ulang, rombak ulang ketika kita menggunakan database yang jenisnya berbeda. Kemudian benefitnya, tadi salah satu benefit ya. Kemudian di sini ada 4 poin untuk kelebihan menggunakan video. Pertama itu security, yaitu keamanannya. Jadi di sini di video itu ada fitur yang namanya prepare statement. Sama ya, sebenarnya kalau di MySQL improve itu juga ada prepare statement. Tapi di sini kalau saya tidak salah itu lebih mudah cara pengaplikasiannya dan juga lebih enak digunakan ya. Karena kebanyakan juga orang sudah menggunakan video. Oke, jadi di prepare statement ini sederhananya, kita gunakan prepare statement itu kalau kita ingin menghindari, salah satu contohnya itu serangan SQL injection. Jadi serangan injection SQL ini menggunakan celah biasanya dari inputan user atau dari form yang kita sediakan. Jadi kalau kita mungkin lalai, mungkin saja sistem kita menganggap nanti inputan yang di input oleh user atau si pihak nakal ini adalah sebuah statement SQL. Jadi entah itu nanti bisa merubah data kita, entah bisa menghapus data kita atau yang lain-lain. Jadi bisa sangat merusak sistem karena database kita yang kena. Nah, dengan menggunakan prepare statement ini, setiap inputan yang diterima dari aplikasi kita itu dianggap sebagai sebuah data. Jadi dia tidak menerima lagi, tidak menganggap lagi inputan dari form atau inputan dari user itu sebagai statement SQL. Begitu kira-kira ya. Kemudian di poin kedua itu adalah usability. Dia itu punya banyak function helper untuk membantu operasi-operasi yang lumrah digunakan. Seperti CRUD ya, sederhananya ya, create, read, update, delete, begitu. Kemudian poin ketiga yaitu reusability. Nah, jadi ini yang saya bahas pertama tadi. Kita bisa menggunakan video untuk dapat mengakses berbagai jenis database. Dan keempat, kode yang lebih rapi dan terorganisasi karena dia sudah berbasis objek. Jadi bukan prosedural tapi berbasis objek.
Kemudian ini ada list ya, saya tidak list semuanya karena ya begitulah ya, bisa cari sendiri di Google. Kira-kira ini ada 6 yang saya tampilkan di sini yang paling sering digunakan biasanya itu MySQL atau Postgre. Kemudian poin selanjutnya itu adalah kelas utama dalam PDO. Jadi di PDO ini ada 3 kelas utama ya. Pertama PDO, ini untuk DSN, merepresentasikan koneksi antara PHP dengan si PDO-nya. Kemudian PDO statement sesuai namanya, dia merepresentasikan statementnya. Kemudian PDO exception ini untuk menghandle errornya, begitu. Sekarang kita lanjut ke course 2, cukup cepat ya. Jadi di sini course 2 kita punya requirement. Jadi di requirement ini bebas sebenarnya, kalian mau menggunakan apapun. Dia punya opsi SEM, WEM, MEM, kemudian kita bisa gunakan text editornya VS Code, Sublime, atau Vim, atau Notepad juga boleh, silakan. Tapi tentunya jangan ya, gunakan text editor yang membantu dalam proses ngoding. Di sini SEM yang saya gunakan adalah versi 7.4, jadi 7.4. Saya kira sih nggak masalah pengen beda versi, tapi lebih baik disamakan. Siapa tahu ada error tertentu yang seharusnya tidak bakal terjadi kalau misalkan SEM yang kita gunakan sama. Mungkin contohnya kalau di SEM mungkin dia extension PDO MySQL misalkan belum diaktifkan atau yang lain begitu. Tapi secara default kalau saya tidak salah di SEM saya itu sudah dibuka untuk MySQL. Mungkin kalau ada yang pakai Postgre atau yang lain bisa diaktifkan dulu extensionnya kalau pakai SEM. Oke, sekarang sudah selesai ya course 3. Ini course 3 di video selanjutnya aja. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau videonya membantu, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.